Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar kalian di hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan rezekinya lancar ya, amin. Sebelumnya gue makasih banget nih kalian udah mau mampir dan klik video ini, sehingga video ini udah jadi tontonan kalian di hari ini. Dan kali ini gue bakal ngebahas sebuah film tentang LDR-an nih. Hayo, siapa di sini yang lagi LDR-an atau pernah LDR-an nih? Film kali ini cocok banget buat kalian yang kisah cintanya terbentur karena jarak. Film yang bakal gue bahas ini berjudul Ghis and Anne. Film drama romantik ini udah tayang Februari 2021 kemarin nih, yang disutradarai oleh Rizky Balki. Film ini diadaptasi dari novel Nadifa Alyasana dengan judul yang sama nih. Jangan lupa siapin tisu ya buat nonton. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis SMA bernama Keana Amanda, biasa dipanggil Anne, yang diperankan oleh Hanggini, tengah mempersiapkan acara pensi sekolah gitu sama teman-temannya. Acara pun kemudian mulai nih, sampai si Nata, temennya Anne yang diperankan oleh Amel Carla, naik ke panggung untuk mengisi acara. Saat Nata sedang mengisi acara, tiba-tiba lampu padam nih, dan Anne pun mencoba untuk memperbaikinya. Teman-teman Anne sendiri melarang nih, karena itu berbahaya. Lagian Anne belajar kelistrikan dari mana coba, dia kan anak SMA. Sampai akhirnya ada seorang anak cowok yang datang menawari bantuan nih, tapi si An ini dengan ketus menolaknya. Saat An sudah memperbaikinya, dia tak sengaja terjatuh nih dan langsung ditangkap oleh cowok itu. Teman-temannya yang melihat terpesona nih sama si cowok itu saat menangkap tubuh An. Setelah itu cowok itu pun juga ikut mengisi nih acara bersama B-nya, cowok yang bernama Gaza Cahyadi atau biasa dipanggil Ghis, diperankan oleh Junior Roberts. Dari balik stage, An dan panitia lainnya menikmati pertunjukan musik mereka nih. Ghis sendiri sejak awal ketemu An seperti udah tertarik gitu. Setelah pertunjukan, mereka berkenalan nih di belakang stage. Mereka pun mengobrol. Ghis pun kemudian memberikan sebuah kaset ke An yang berisi lagunya. Ghis minta pendapat tentang lagunya nih dan berkata nanti pasti kita bertemu lagi, lalu pergi. An pun kemudian berganti di rumah An yang sedang mencoba mendengarkan lagu Ghis. Di sisi lain di rumah Ghis, dia cuma tinggal bersama ibunya bernama Sandra yang diperankan oleh Dewi Rizer dan juga seorang pembantu. Bu Sandra sendiri merupakan orang terpandang yang mengedepankan masa depan nih. Dia nggak mau Ghis bermain musik dan akan mempersiapkan Ghis kuliah di Berlin. Keesokan harinya, An sedang pulang ke sekolah nih dengan naik bus yang kemudian ada Ghis yang duduk di sampingnya. Next, dalam bus ini si Ghis ini mencoba asik nih ke si An, tapi si An belum terlalu nyaman. Kasihan, usaha terus bos. 2 minggu kemudian saat di halte sekolah, teman-temannya terus mengharapkan si An jadian nih sama si Ghis. Sampai akhirnya busnya datang dan An pun naik. Saat di bus ternyata ada Ghis nih. Nih anak kayaknya nggak bosen-bosen deh hadir di kehidupannya si An. Ghis pun kemudian meminta An untuk mendengarkan lagunya nih. Akhirnya mereka berdua pun menikmati lagunya bersama. Asli bikin baper banget nih film buat orang ketawa-ketawa sendiri ngelihatnya. Mereka berdua pun turun dari bus dan si Ghis ini mengantar An sampai ke rumahnya, kemudian memberikan iPodnya. Saat mereka lagi ngobrol, ibunya An bernama Bu Manda yang diperankan oleh Ersa Mayori tuh ngintip dari jendela. Saat masuk pun An menjelaskan bahwa mereka hanya berteman. Nah, saat masuk ke kamar nih ya, si An menemukan bunga di mejanya, kemudian bertanya nih pada ibunya, bunganya itu dari siapa? Bu Manda pun kemudian bilang ada yang ngasih buat dia. Dan ternyata itu dari Ghis. An sendiri cuma senyum-senyum doang nih saat baca surat dari Ghis. Di sisi lain, Ghis mencoba meminta untuk tetap kuliah di Indonesia nih, tapi Bu Sandra tak setuju. Bu Sandra tetap kekeh si Ghis harus masuk kampus alma maternya dulu di Berlin. Bu Sandra pun mulai mengungkit masa lalunya nih, dan si Ghis pun akhirnya mengalah dan mau kuliah di Berlin. Adegan berganti dengan An yang sedang berada di toko buku, dan lagi-lagi Ghis juga ada di sana. Malam harinya, Ghis pun mengantar An pulang ke rumah. Seperti biasa nih, sebelum masuk rumah pasti ada aja kata-kata romantis dari si Ghis. Keesokan harinya, teman-teman An ini berkunjung ke rumah An nih. Di kamar mereka menemui An yang sedang mengerjakan tugas. Duh, persahabatan mereka tuh ya bikin iri aja. Biasalah, cewek kalau udah kumpul pasti ngerumpi. Nata pun mulai cerita nih. Ternyata si Ghis ini mentraktir mereka sebuah minuman bubble tea gitu. Makanya semua teman-temannya tuh udah kasih restu nih ke si An, kalaupun mau jadian sama si Ghis. Setelah itu adegan berlanjut nih di ruang tamu dengan Ghis yang sudah ada di rumah An tengah menunjukkan keterampilannya bermain gitar di depan kakak dan ayah An. Mereka berdua sangat kagum nih dengan keterampilan Ghis. Kemudian Bu Manda meminta Ghis untuk pulang sebelum jam 9 malam. Jadi
Jadi guys, ceritanya si Gis ini lagi mau ngajakin An keluar gitu, yang lagi mau didandanin sama temen-temennya di kamar. Setelah itu, Gis pun terpesona nih melihat penampilan An. Sebelum mereka pergi, Bu Manda kembali menasehati Gis dan An tentang nilai akademis dan sekolahnya. Mereka berdua pun kemudian pamit nih, Gis dan An pergi ke sebuah tempat yang ada pantainya. Kemudian mereka pun duduk di sebuah restoran nih. Di sana si Gis ini menceritakan semuanya yang dia tahu tentang An, bahkan sampai ke golongan darahnya. Buset dah, stalker abis. Saat makan pun Gis ini tak henti-hentinya memandangi si An. Setelah makan selesai, An pun mengajak Gis ke sebuah tempat yaitu rumah pohon. Di rumah pohon sendiri, Gis ini menyanyikan sebuah lagu untuk An dengan ukulele. Nah loh, siapa yang gak baper? An pun kemudian bertanya nih, lagu itu tentang apa? Kemudian Gis menceritakan tentang masalah orang tuanya kepada An. Begitu juga dengan An. Jadi mereka tuh saling curhat gitu. Saat mereka mengobrol, tiba-tiba Gis ini menerima panggilan dari ibunya dan berbohong kalau dia berada di toko buku. Mendengar Gis yang bohong ke orang tuanya, An pun sedikit marah nih dan meminta pulang. Kan, cewek tuh emang paling gak suka kalau cowoknya bohong. Sesampainya di rumah An, Gis pun bertanya nih, kenapa An harus marah? An pun menjawab, ke orang tua aja bohong, gimana ke orang lain? Akhirnya si Gis ini menjelaskan permasalahan kuliahnya. Saat An mengetahui Gis akan kuliah di Berlin, dia pun kecewa dan masuk kamar. An pun kemudian curhat nih ke temen-temennya bahwa dia itu nggak mau punya hubungan backstreet dan dia juga nggak mau disembunyiin dari siapapun. Gis pun kemudian coba ngechat An nih dan menjelaskan semuanya sampai akhirnya ibunya nelpon lagi. Keesokan harinya ibunya Gis ini pulang dan saat di bandara Gis jujur kalau dia punya pacar. Tapi Bu Sandra ini kayak nggak respect gitu loh guys, malah mentingin bisnisnya. Di sisi lain An pun lulus dari SMA bersama teman-temannya. Gis pun kemudian datang untuk memberikan ucapan selamat nih, tapi teman-teman An sudah terlanjur kecewa dengan sikap Gis. Gis pun menjelaskan bahwa dia nggak akan bohong lagi nih dan mereka nggak akan backstreet. Tapi si An tuh kayak nggak bisa percaya gitu sama hubungan jarak jauh, walaupun akhirnya mereka berdua baikan. Gis kemudian menghabiskan waktu bersama dengan An nih. Beberapa hari kemudian An mengikuti masa ospek. Di kampus An bertemu dengan salah satu maba nih yang sedang baca novel di sampingnya. Mereka berdua pun kemudian berkenalan nih. Nama cewek itu adalah Tari yang diperankan oleh Senina Cinnamon. Adegan pun berganti dengan acara yang dibuat oleh teman-temannya Bu Sandra dan dihadiri oleh keluarga An nih. Kedua keluarga itu pun akhirnya bertemu. Gis pun kemudian memperkenalkan An pada ibunya. Saat ayah An mencoba bersalaman namun gak direspek tuh sama si Bu Sandra. Saat Bu Manda berkenalan pun Bu Sandra judes gitu dan langsung meminta Gis untuk mengantarnya pulang. Gis pun meminta maaf dan berpamitan nih dengan keluarga An. Gis pun kemudian memarahi Bu Sandra karena tindakannya yang kurang sopan. Bu Sandra pun menganggap keluarga An ini tidak pantas bersanding dengan keluarganya. Bu Sandra pun menjelaskan minggu depan mereka akan ke Berlin. Si Bu Sandra ini nggak mau kalau si Gis ini sampai kayak mantan suaminya. Hari-hari pun berlalu nih, tiba saat keberangkatan si Gis. Saat di bandara, Gis ini malah nggak check-in tapi pergi ke ulang tahunnya An. Di pesta sendiri, si An ini tampak nggak bahagia gitu sampai akhirnya Gis datang. Sedangkan di rumah sendiri, Bu Sandra ini tampak marah setelah membaca sebuah pesan. Gis dan An sendiri menghabiskan waktu bersama di pantai lagi nih ceritanya. Saat mereka sedang romantisan-romantisan gitu, tiba-tiba Bu Sandra datang dan langsung menampar si Gis guys. Bu Sandra ini kecewa karena perbuatan Gis. Bu Sandra pun kemudian menyalahkan An juga. Gis pun kemudian meminta waktu untuk menjelaskan ke An. An sendiri kembali kecewa nih karena kebohongan Gis. Gis pun kemudian pergi nih. Keesokan harinya Bu Sandra bener-bener ngawal Gis dong, takutnya dia kabur lagi. Guys, di sini tuh kenapa ibunya si Gis ini posesif banget karena dia tuh udah dihianatin sama ayah Gis dulu. Jadi dia tuh nggak mau sampai si Gis tuh kayak ayahnya. Dan saat di kampus waktu An mau pulang sama Tari, dia tuh disamperin sama salah satu teman Gis yang bernama Rifki. Rifki akan bersedia menjadi supir antar jemputnya si An nih karena disuruh sama si Gis. Tapi An malah nolak nih. Setelah itu dia pun langsung ngajak Tari pergi. Di kampus sendiri tiba-tiba An mendengar lagu yang pernah dinyanyikan Gis di rumah pohon lewat pengeras suara. Ketika di rumah An menerima paket nih dari si Gis yaitu sebuah kalung. An pun kemudian memakai kalungnya nih dan di sini kelihatan banget perjuangan Gis yang bener-bener ingin mempertahankan hubungannya. Malam harinya
An hangout nih bersama teman-temannya menyaksikan stand up komedi si Bintang Emon. Bintang Emon pun membahas tentang LDR nih. Mendengar pembahasan itu, An seperti menyadari sesuatu tentang hubungan jarak jauh. An pun kemudian pergi nih di rumah sendiri. An mencoba chat Gis nih, tapi nggak dibales-bales sama si Gis. Nama pikiran tuh si An jadinya. Di kampus sendiri, teman-temannya Gis ini mencoba untuk tetap memberikan hadiah-hadiah kecil untuk si An. Mereka juga bilang nih, si Gis lagi susah dihubungin. Mendengar hal itu, An justru marah nih karena si Gis bisa menghubungi teman-temannya tapi tidak dengannya. Sampai akhirnya An menerima sebuah pesan yang membuatnya panik. Ternyata ayah An mengalami serangan jantung. Saat di rumah sakit, An pun mencoba menghubungi Gis nih, tapi tidak ada jawaban. Karena kekurangan uang, Bu Manda pun mencoba menjual apa yang bisa dia jual. An pun kemudian sholat nih dan berdoa sampai akhirnya dia menerima sebuah pesan dari Gis. Sin pun kemudian berganti lagi nih guys di rumah sakit. Si An ini disuruh ibunya untuk membawa baju ganti. Saat pulang dari rumah sakit, si An ini nyebrang gak lihat-lihat guys karena sibuk main HP. Dia pun hampir aja ketabrak sama sebuah truk sampai akhirnya ada seorang cowok yang nolongin dia. Saat sudah sadar, salah satu temannya An ini menawarkan pekerjaan. Dimana pekerjaan itu ternyata ada di tempat si cowok ini bekerja. Ternyata guys, cowok ini tuh emang lagi butuh karyawan dan An pun langsung mencoba melamar. An kemudian kerja sampingan di sana, tapi pikiran An tuh kayak nggak fokus gitu. Di kampus sendiri, An belajar dengan giat nih, dan di kondisi ini An udah nggak kepikiran Gis lagi sebenarnya. Sampai akhirnya suatu hari si Gis ini menghubungi An. An pun mencoba menanyakan nih tentang janji Gis yang akan datang di ulang tahunnya. Hari-hari pun terus berlalu nih, kondisi keluarga An sendiri belum sepenuhnya baik, dan di sini An mencoba membantu keuangan keluarganya dengan bekerja sampingan. Di sisi lain, Gis mengabari An nih kalau dia akan pulang. An pun jadi semangat nih kerjanya. Di tempat kerja sendiri, An tambah deket nih dengan cowok yang udah nolongin dia yang diketahui bernama Bayu. Bayu ini diperankan oleh Roy Sungkono nih, dan sosok Bayu ini sudah mulai kagum nih sama si An. Di Berlin sendiri, saat Gis udah siap-siap mau pulang ke Indonesia, tapi nggak jadi nih karena ibunya datang dan melarang dia buat pergi. Mengetahui hal itu, An pun marah nih dan membanting kursi kafe. Bayu yang khawatir pun langsung menemani An. An pun akhirnya mencoba menceritakan Gis pada Bayu nih. Bayu pun menenangkan An dan memberi nasihat kepada An. Dewasa banget sumpah. Bayu pun kemudian menyuruh An untuk mengikuti kata hatinya. Terus si An ini tiba-tiba nyender gitu ke Bayu. Nah lo baper kan? Di rumah An pun kayak depresi gitu. An pun memutuskan untuk menyudahi hubungannya dengan Gis. An pun menyimpan barang-barang pemberian Gis nih dalam sebuah kotak. Hayo lo, siapa di sini yang masih nyimpan barang si mantan? Kemudian Sin pun berganti nih menunjukkan waktu 4 tahun kemudian yang memperlihatkan An sedang mentraktir teman-temannya. Di sini Bayu pun mencoba memberi kenangan nih sama si An yang sudah membantunya membangun kafenya. An pun juga mengatakan nih bahwa besok dia wisuda. Di sisi lain ternyata Gis juga udah balik nih ke Indonesia. Gis pun mencoba mencari gitarnya nih di rumah dan menanyakan gitarnya kepada Bu Sandra. Tak lama kemudian mereka pun kembali berdebat nih tentang masa depan. Bu Sandra pun menangis karena mengetahui bahwa salah satu alasan Gis pulang adalah karena dirinya yang berulang tahun. Mereka pun kemudian berpelukan nih, dan Sin pun kemudian berganti di kampus yang memperlihatkan An yang sedang memberikan kata sambutan di wisudanya. Gis pun datang ke sana dengan membawakan sebuah buket bunga. Saat An mengucapkan kata terima kasih nih ya, si Gis ini terkejut. Nama Bayu lah yang disebut An, bukan namanya. Gimana tuh rasanya Gis ya? Gis pun kemudian pergi keluar nih. Setelah acaranya selesai, An sendiri sedang selfie nih sama teman-temannya sampai si Bayu meminta waktu untuk berbicara dengan An. Bayu pun kemudian melamar An nih, dan An pun terkejut. Sumpah mas, so sweet banget asli. An pun akhirnya menerima lamaran Bayu nih. Mereka pun kemudian berpelukan. Sesampainya di rumah, An ini menemukan sebuah bunga dan surat dari Gis. An pun kemudian membaca surat itu dan menangis nih. Tak berapa lama si An ini langsung pergi menemui Gis. An pun kemudian menuju rumah pohon nih dengan diantar sama si Rifki. Di sana An melihat beberapa kenangannya nih sama si Gis. Sampai akhirnya dia pun memeluk Gis.
Gis. Tapi si An ini kemudian marah nih, kenapa baru sekarang si Gis ini ngejelasin semua saat dia udah kasih hatinya ke Bayu. Kan suka gitu cinta mah, datang terlambat. An pun kemudian pergi nih meninggalkan Gis. Gis sendiri terus menerus memanggil nama An, tapi An terus berlari menjauh. Saat di rumah, An kembali mendengarkan iPod pemberian Gis nih. Film pun kemudian berakhir. Dan dari film ini kita sama-sama belajar guys bahwa yang istimewa bakalan kalah sama yang selalu ada. Oke guys, itu dia review video gue kali ini dan gue nggak bosen-bosennya nih ngingetin kalian supaya jaga kesehatan kalian selalu. Tentunya jangan lupa juga dong, jangan lupa apa? Jangan lupa kalau kalian suka jangan lupa like. Kalau kalian ngerasa bermanfaat jangan lupa share, dan kalau kalian ingin berteman tekan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Biar kalau gue ada video baru kalian bakal tahu. Gue juga tunggu nih komenan kalian di bawah tentang kritik dan saran buat video gue selanjutnya. Oke, stay positif dan bahagia selalu. Bye bye, see you next time.